Sama-sama beruntung. Chef Pian memasak lebih banyak hari ini. Rinjani memintanya untuk dibagikan ke beberapa panti dan orang-orang di jalanan sebagai bentuk kecil rasa syukur atas kehamilannya yang sudah menginjak bulan keempat. Sementara Chef Pian sibuk di dapur bersama beberapa helper, Rinjani juga sibuk memasukkan uang ke dalam amplop. Jumlahnya sama dengan jumlah box nasi yang ia siapkan. Rinjani ingin sekali mengadakan pesta gender reveal atau pesta pengungkapan jenis kelamin bayi, tapi banyak faktor yang membuatnya urung menggelar pesta semacam itu. Rinjani belum cakap dan mengetahui jenis kelamin anaknya, ditambah lagi sahabatnya sedang mengalami musibah dan Rinjani pikir, berbagi dengan orang-orang kekurangan di sekitarnya akan lebih berfaedah daripada menggelar pesta seperti itu. Der. Mesin printer pencetak resi orderan berbunyi dan orderan mulai masuk. Suara itu adalah salah satu yang menyenangkan dirinya. Alhamdulillah, rezeki kita hari ini, nak. Gumam Rinjani sambil mengelus-elus perutnya. Der. Orderan kembali masuk, cukup intens masuknya dan Rinjani tambah senang. Walaupun hanya orderan satuan, Rinjani sangat mensyukuri itu. Chef, banyak banget yang order menu baru nih. Seru Rinjani sembari memeriksa satu persatu orderan yang sudah tercetak dalam bentuk stiker resi itu. Chef Pian menampakkan diri di ambang pintu dapur. Oh ya? Wah, syukurlah. Masih proses nih, Mbak. 5 menit lagi semuanya matang. Oke, sip. Kita siapkan aja dulu buat orderan. Setelah itu baru kita siapin buat ke panti ya. Pinta Rinjani. Siap, Mbak. Suasana hati Rinjani sedang sangat baik. Dukungan orang-orang sekitar adalah salah satu faktor utamanya. Hidup Rinjani memang seimbang, jumlah orang yang menyebalkan dan orang-orang yang sayang padanya sama-sama banyak. Selebihnya, orang-orang yang menyebalkan itu adalah orang-orang yang iri dengan dirinya. Der. Orderan terus masuk, Rinjani tambah senang. Karena semakin banyak ia menjual, maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa diambil. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar rezeki kamu loh, nak. Jarang banget Mama terima orderan banyak sebelum jam makan siang begini. Kata Rinjani penuh rasa syukur. Lantas Rinjani membereskan segepok amplop yang sudah ia isi itu dan menyimpannya terlebih dahulu di laci karena dia harus mengurus dulu orderan yang terus masuk. Besok adalah waktu digelarnya pertandingan eksibisi yang bertajuk Spirit for Cancer Survivor atau Semangat untuk Anak-anak Pejuang Kanker. Seluruh hasil penjualan tiket, merchandise, dan lelang akan disumbangkan kepada yayasan. Pertandingan itu akan menggabungkan para pemain terpilih dari setiap klub yang nanti akan dibagi dua kubu untuk berduel. Julian adalah salah satu yang terpilih dari tim Jakarta Knight. Selesai latihan, Julian menepi ke pinggir lapangan, duduk di bench sambil menikmati sebotol minuman. Saat para pemain jeda latihan, beberapa gadis cantik berpakaian super mini masuk ke lapangan. Mereka adalah tim cheerleader yang juga akan meramaikan acara. Biasanya mereka beraksi menunjukkan aksi saat jeda pertandingan. Para pemain menikmati aksi tari dan atraksi ke-8 gadis-gadis cantik itu, tapi tidak dengan Julian. Itu bukan tontonan untuknya. Dia selalu menjaga pandangan matanya. Kok yang ini agak lain ya? Sigo banget liatnya. Kagumi Sean, salah satu rekan yang akan satu tim dengan Julian nanti. Julian tidak menanggapi, dia tidak fokus menonton ke tengah lapangan. Oke, baby. Shake your body. Teriak-teriak Sean menggoda. Beberapa pemain yang agak genit juga menikmati latihan para cheerleader cantik itu. Karena ini acara latihan tidak resmi, mereka tidak terlalu tegang dan terlihat lebih lepas. Mereka pun merasa bebas untuk menggoda para cheerleader. Beda cerita lagi jika mereka berlatih bersama klub resmi mereka. Setelah selesai melakukan gladi resik untuk acara besok, para cheerleader itu juga menepi ke pinggir lapangan untuk melepas lelah. Tapi ada satu yang berjalan menghampiri ke bench yang ditempati oleh Julian. Nah kan? Ada juga yang nyangkut akhirnya. Lah kok kayak kenal, tapi siapa ya? Kata Sean begitu girang.
Karena penasaran, Julian menatap ke arah orang yang Sean maksud dan itu adalah Davina. Davina dengan miniskirt dan crop top yang membuat dia tampil syik dan seksi. Bukannya senang, Julian malah tidak nyaman dengan kemunculan sosok Davina. Hei, ketemu lagi kita. Seneng banget bisa berpartisipasi dalam event besar sama-sama kamu lagi. Sapa Davina so akrab. Sean malah bengong saat Davina fokus menatap dan menyapa pada Julian. Julian hanya merespon dengan menaikkan alisnya, dia sama sekali tidak antusias. Ini adalah kali pertama aku jadi cheerleader di event besar kayak gini. Kebetulan banget kamu juga gabung. Ketemu lagi deh kita. Kata Davina lagi, dia bicara seolah dia benar-benar sudah mengenal Julian. Wah, malah gue kalah start dari lo, Jul. Bisik Sean curiga pada Julian. Kamu gak dikawal sama istri kamu yang posesif itu, kan? Tanya Davina lalu melihat ke sekitar, mencari sosok Rinjani yang telah membuat dia merasa kesal karena dianggap terlalu posesif. Davina merasa senang karena tak melihat sosok Rinjani dimanapun. Syukurlah, gak ada yang mengawasi kamu. Davina terus mengoceh, seakan dia benar-benar temannya Julian. Julian malah merasa tidak nyaman, tapi Sean sedang mencoba mencari kesempatan. Karena bagaimanapun, Davina adalah gadis cantik yang penuh daya tarik, walaupun itu tak cukup membuat Julian meleleh. Ternyata saling kenal ya? Tanya Sean. Davina melirik ke arah Sean, sikap cairnya berubah menjadi judes pada Sean. Kami sama-sama brand ambassador sebuah brand, tentu saja kami saling kenal. Jawab Davina dengan judes. Oh gitu ya? Saya hampir aja lupa kalau Julian Prawira ini adalah selebriti atlet. Kenalin, saya Sean, salah satu rekannya Mas JP, masih junior, tapi klil boleh diadu. Kata Sean lalu mengajak Davina untuk berkenalan. Davina, maybe kamu tahu siapa aku? Apakah kamu sedang mencari seorang gadis? Jawab Davina dengan angkuhnya. Kayak nggak familiar sih, tapi yang pasti kamu ini sering muncul di layar kaca. Ya, bisa dibilang aku ini aktris. Jawabnya lagi sambil menyombongkan diri. Kalau sudah begitu, Julian tambah ilfil dengan sosok Davina. Selain genit terhadapnya, ternyata Davina juga memiliki sifat angkuh di hadapan temannya. Ya, kamu memang aktris. Awesome, senang sekali aktris seperti kamu berpartisipasi dalam event ini. Thanks, Vin. Kawan-kawan Davina memanggil menyerukan nama Davina. Davina menoleh dan mereka melambaikan tangan memberi isyarat untuk segera pergi ke ruang ganti untuk briefing. Aku harus gabung lagi sama timku. Aku pamit ya. See you tomorrow. Pamit Davina, tapi dia kembali hanya fokus pada Julian. Oke, Davina. Gak sabar lihat aksi kamu besok. Sahut Sean. Lama-lama Davina kesal juga karena Julian tidak menyahut semua perkataannya. Davina mengabaikan Sean, dan dirinya diabaikan oleh Julian, benar-benar situasi yang cukup seimbang. Magnet lo emang gak diragukan lagi, bro. Kata Sean pada Julian sepeninggal Davina. Gue harus pulang. Gue duluan ya. Kata Julian, setelah keringatnya agak kering. Julian juga rencananya akan pulang dan ingat kalau istrinya sedang menyiapkan acara syukurannya di catering. Baru juga keringat lo kering. Santai dululah. Gue lagi ditungguin. Gue janji begitu latihan kelar, gue mau langsung pulang. Siapa? Istri gue lah. Wah ini rupanya yang bikin lo tahan gak meleng ke cewek-cewek cantik di lapangan tadi. Goda Sean. Gue udah punya satu di rumah. Dia udah lebih dari cukup. Tegas Julian. Salut. Yang sekelas lo aja setia sama bini. Gak punya cabang. Matanya selalu dijaga. Laki banget bini lo, Jul. Gue juga beruntung. Dia segalanya buat gue. Kelas. Couple banget dah kalian. Gue cabut ya. Pamit Julian sekali lagi. Oke. Hati-hati di jalan.
Julian beranjak dan sebelum pergi keluar lapangan, Julian tak lupa pamit pada satu persatu rekan dan tim pelatih yang ada di sana. Cara Julian memperlakukan pasangan membuat Sean dan beberapa temannya merasa tersentil, sebab mereka yang memiliki kapasitas pas-pasan saja kadang berpikir untuk memiliki wanita cadangan untuk melepas rasa bosan dengan pasangan resmi mereka. Tidak dengan Julian. Dia selalu menjaga pernikahannya, dia selalu menjaga istrinya bahkan saat sedang tidak diawasi. Ya, walaupun kadang-kadang dia suka kilap dan lupa melapor saat ada Davina hendak nemeng pulang padanya waktu itu. Duduk di antara para taksek. Farhana sedang menghadap layar laptop, memeriksa beberapa pekerjaan yang belum selesai. Boring banget. Keluhnya lalu meneguk lemon tea yang hanya tinggal satu tegukan lagi. Ada rasa jemu yang ia rasakan. Dia butuh penyemangat, dia butuh motivasi, tapi sayangnya saat ini hidup Farhana benar-benar hampa. Bahkan dia tak bisa setiap hari bersama-sama dengan Ruby. Farhana menarik frame foto yang ada di meja kerjanya. Farhana menatap objek di dalam foto itu dengan mata yang sendu. Mami tahu, kamu juga merasa hampa seperti yang Mama rasakan saat ini. Maafkan Mami ya, sayang. Gumamnya sembari mengusap-usap foto itu. Farhana sedih karena dirinya harus melibatkan Ruby sebagai pihak yang paling kehilangan arti sebuah keluarga. Tapi soal lepas dari Edwin, Farhana sama sekali tidak merasa menyesal akan hal itu. Kriing, ponselnya berdering. Ahsanlah yang menelpon. Salah satu orang yang selalu Farhana anggap sebagai penghancur kehidupannya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kakaknya. Walau malas, Farhana mengangkat telepon dari kakaknya itu. Ada apa? Aku udah dapat 2 tiket pertandingan eksibisi buat besok sore. Aku yakin kamu akan senang. Ahsan terdengar berusaha menghibur Farhana. Belakangan rajin banget nonton basket, klub voli kamu sendiri sering kamu abaikan. Sindir Farhana dengan sinis. Karena aku tahu, saat menikah dengan Edwin, kamu kesulitan untuk bisa menonton aksi si Jul. Sekarang kamu free dan bisa nonton sesuka hati kamu. Lagian, yang aku tonton juga bukan hanya sekedar pertandingan kok. Jadi, semakin aku abaikan, semakin membuat aku penasaran. Hah? Rinjani? Ya, bukan apa-apa kok. Cuma mau lihat dia dari kejauhan. Sayang banget dia udah jadi milik orang, tapi buatku, melihat dia dari jauh udah lebih dari cukup. Farhana menertawakan Ahsan. Farhana kira Ahsan sudah tidak peduli lagi pada perasaan liarnya terhadap Rinjani. Rupanya Ahsan masih menyimpan perasaan itu. Jadi nonton pertandingan basket, bukan fokus ke pertandingannya? Cuma mau curi-curi pandang ke arah perempuan yang kamu sukai, Kak? Ya, begitulah. Di mana harga dirimu? Pemilik perusahaan ekspedisi memendam perasaan pada istri orang. Gak berani ngungkapin pula. Aku kira kamu udah gak ada niat buat jadi pengusik rumah tangga orang. Farhana mengejek kakaknya. Gimana dengan kamu? Kamu udah nyerah sama si Julian? Sekarang dia benar-benar mengabaikan kamu kan? Kalau itu case-nya beda lagi, Kak. Kalau aku kan seenggaknya pernah jati yang terindah. Masih punya potensi buat menyandang lagi gelar itu. Sedangkan kamu? Kamu kenal Rinjani saat Rinjani sudah dimiliki orang lain. Jadi, mending Kak Ahsan berhenti berharap dan nyari yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya nggak ada harapan buat balik lagi sama Kak Adel, ya udah mending cari perempuan lain aja yang bisa sayang ke abis kayak ke anak sendiri. Dengan santainya Farhana menasehati sang kakak. Ahsan tersenyum geleng-geleng kepala mendengarnya. Memang lucu, Farhana yang berniat merebut suami orang lain, dengan santainya menasehati dirinya. Tapi Ahsan tak ingin terlalu memojokkan sang adik. Ahsan biarkan saja Farhana mengoceh sesuka hatinya. Ya. Besok aku jemput ya. Baiklah. Thanks sebelumnya. Farhana pun segera melanjutkan pekerjaannya agar besok dia bisa menonton pertandingan tanpa meninggalkan tugas yang menumpuk. Farhana menemukan kembali semangatnya setelah sebelumnya agak melow karena ingat pada Ruby. Rudy dan Harun datang ke rumah. Mereka tidak janjian tapi datang hampir di waktu yang sama.
Rinjani menyiapkan makan malam untuk keduanya. Kapan lagi bisa makan bersama bertepatan dengan salah satu momen penting pertumbuhan janin di dalam perutnya. Maaf ya, Nak. Kayaknya besok Bapak nggak bisa ikut nonton pertandingan kamu. Bapak ada urusan dari sore sampai ke malam hari, jadi nggak bisa nyempetin buat nonton kamu. Kata Harun pada Julian. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Cuma pertandingan amal kok, bukan pertandingan resmi. Walau begitu, kamu harus tetap menunjukkan penampilan terbaik ya. Bapak tuh ngerasa muda kembali setiap kali lihat aksi kamu. Bapak bangga dan gak nyangka kalau atlet basket yang beraksi itu adalah menantu Bapak sendiri. Julian tersenyum. Senang sekali karena Harun mendukung dirinya. Mungkin itu pula yang mulai membuat Rudy ikut bangga pada Julian. Bantu doa aja ya, Pak. Kata Rinjani. Doa mah nggak usah diminta, udah pasti Bapak doain. Oh iya, emangnya besok Bapak ada urusan apa? Ada yang mau lihat-lihat mobil Bapak, siapa tahu masih laku dijual. Loh, Ran? Kok dijual? Bukannya itu mobil legend? Mobil kesayanganmu kan? Tanya Rudy yang begitu lahap menikmati makan malam buatan menantunya. Iya, tapi mobil itu udah nggak bisa dipakai jauh-jauh, Rad. Udahlah, kamu simpan aja mobil itu. Kamu tinggal bilang aja, mau mobil apa? Kamu tinggal pilih saja, aku yang bayar. Enggak lah, Rad. Mobil itu bukan mainan atau traktiran makan. Kata Harun masih menolak. Tentu saja Harun tidak enak dengan tawaran itu. Rinjani mengerti kalau hubungan Harun dan Rudy bukan sekedar hubungan antara besan. Tapi lebih dari itu, mereka adalah sahabat kecil yang tumbuh bersama. Rinjani bersyukur karena masih banyak yang menyayangi bapaknya. Bapak juga bisa minta ke aku. Bapak butuh mobil kayak gimana? Tanya Julian kali ini. Harun tambah terharu, Rudy dan Julian kompak menawari mobil baru kepadanya. Nah, kamu tinggal pilih aja. Mau pergi ke showroomnya bareng aku atau Julian? Ya sungkanlah, Ran. Kita ini udah kayak saudara sejak kecil. Kamu udah beberapa kali mengorbankan diri untuk melindungi aku. Makasih banyak, Rad. Makasih banyak, Nak. Tapi, insya Allah Bapak masih ada tabungan buat nambahin beli mobil. Tolak Harun secara baik-baik. Itulah yang membuat Julian semakin respek pada bapak mertuanya. Harun sama sekali tak pernah memanfaatkan kekayaan Rudy dan kekayaan menantunya. Harun tetap ingin hidup mandiri dengan segenap kemampuannya sendiri. Ya beginilah bapak kamu, Rin. Sejak dulu, jarang sekali mau nerima traktiran papa. Dulu aja kita sering gantian traktir. Kalau hari ini bapakmu yang traktir, besoknya barulah papa yang traktir. Rudy mengenang masa lalu sehingga mengundang senyum Rinjani. Pertemanan papa sama bapak tuh kayaknya indah banget ya. Kata Rinjani merasa begitu hangat. Bukan kayaknya lagi, Rin. Tapi memang benar begitu adanya. Walaupun saat beranjak dewasa, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Lost kontak, karena zaman dulu ya jauh sekali dengan zaman sekarang. Sekarang, nyambung silaturahmi bisa dengan sekali klik. Kalau dulu, harus bertukar surat, itu pun susahnya minta ampun. Iya ya, kalau dulu pengen tahu kabar dari teman atau keluarga itu pasti nggak semudah sekarang. Benar. Dan papa bersyukur karena sekarang kita dikumpulkan lagi menjadi keluarga seperti ini. Semua orang yang duduk di meja makan bersyukur akan hal itu. Keluarga mereka terasa begitu lengkap walau tidak disertai dengan kehadiran para istri. Baik Rudy maupun Harun tak pernah berniat untuk mencari pengganti. Keduanya kompak fokus membesarkan anak-anak mereka. Masakanmu ini enak banget, Rin. Papa jadi pengen nambah nasi terus jadinya. Kata Rudy. Iya ya, silakan Pak, kalau perlu habiskan semuanya. Aku senang banget kalau Papa suka. Kata Rinjani begitu senang lalu segera mengisi kembali piring papa mertuanya dengan nasi. Ayo makan sepuasnya, Rat. Mumpung badan lagi sehat, masakan Rinjani memang enak. Harun tak ketinggalan memuji putrinya. Sehingga Rinjani semakin merasakan kehangatan yang lengkap di malam itu. Walau dirayakan secara sederhana,
tapi momen 4 bulanan itu terasa begitu menyenangkan. Pertandingan kembali digelar di Senayan. Karena Rinjani harus mengurus beberapa orderan baru di catering, dia pun pergi ke venue setelah selesai bekerja dan saat dia datang, tribun sudah penuh sesak. Dia datang sendiri karena Rani masih dalam masa pemulihan. "Kursiku yang mana ya?" gumamnya dan mencoba mencari nomor kursinya. Setelah dicocokkan, Rinjani akhirnya melihat ada kursi kosong yang angkanya sesuai dengan nomor di dalam tiket. "Ah, itu dia, permisi, maaf, saya mau lewat." Dengan susah payah, Rinjani harus menembus kepadatan penonton yang sudah standby sejak beberapa saat yang lalu. Rinjani sudah hampir sampai dan betapa terkejutnya Rinjani begitu tahu dia duduk di antara Farhana, Ahsan dan Rama dan Risa. "Hah? Apa-apaan ini? Jadi kursi kosong itu beneran kursiku? Kenapa harus duduk di antara keempat orang itu? Ah!" Rinjani malah merasa tak yakin untuk duduk di sana. Tapi semua kursi sudah penuh. Tak ada orang yang kenal juga yang bisa Rinjani ajak untuk bertukar kursi. Ditambah, dia datang sendiri karena para orang tua memiliki urusan penting masing-masing. Apakah Rinjani akan mengambil tempatnya? Atau pilih mundur lagi? Sebab tak tanggung-tanggung, dia harus duduk di antara keempat orang yang dianggap toksik oleh dirinya sendiri. Ahsan, Farhana, Rama dan Risa. Keadaan harun. Rinjani mencari kursi kosong lainnya ke sekitar, dan hasilnya nihil sebab semua tiket sold out. Tribun-tribun terisi penuh. Situasi di venue saat ini benar-benar full house. Ih, kenapa sih? Masih mending kalau cuma duduk di antara salah satunya. Lah ini. Di sisi kanan ada adik kakak toksik nomor 1, di sisi kiri ada adik kakak toksik nomor 2. Hap! Batin Rinjani dan tak langsung menempati tempat duduknya. Antara urung menonton tapi tak bisa melihat aksi suaminya, atau tetap duduk di bangku penonton itu tapi harus menyiapkan hati dan mental mendengar ocehan keempat orang yang duduk mengapit dirinya. "Mbak, tolong jangan berdiri di sana. Jangan menghalangi pandangan dong." Kau tegur seorang penonton yang merasa terganggu dengan posisi Rinjani yang masih berdiri bengong. "Oh iya, maaf ya." Tukas Rinjani dengan senyum yang dipaksakan. Mau tak mau, pada akhirnya Rinjani melanjutkan langkah. Tapi Rinjani menyempatkan diri untuk memakai maskernya agar tidak terlalu dikenali. "Semoga aja mereka asyik dengan pertandingan dan gak fokus ke aku." Harap Rinjani dan terus melangkah sampai akhirnya dia tiba di tempat duduknya. Saat Rinjani muncul, Rama dan Risa sedang asyik berbincang, begitupun dengan Ahsan dan Farhana. "Oalah bangku kosong ini ternyata milik mantanmu, Mas?" ujar Risa dengan sinis. Walaupun mencoba berkamuflase, tapi ternyata Risa menyadari sosok Rinjani. Rama menoleh dan dia mencium wangi parfum khas yang sejak dulu selalu Rinjani pakai. Wanginya mengundang kerinduan di dalam hatinya. "Rin!" Sapa Rama lalu berdiri dari duduknya. Rinjani malah jadi risih. Apalagi sapaan Rama membuat Ahsan dan Farhana juga mulai menyadari kemunculan Rinjani. "Ngapain kamu berdiri? Duduk aja," kata Rinjani agak judes. Rinjani duduk, mencoba membuat dirinya nyaman. "Buat menghargai kedatangan kamu, Rin." Rama juga duduk lagi. Rama tampak senang sekali bisa duduk bersebelahan dengan Rinjani. Ada rasa berdebar, dan 5 menit saat ia hendak membuka malam pertama dengan Rin malam itu terbayang-bayang. Rama ingat betul, setidaknya Rama sempat menyentuh Rinjani walau singkat. "Wangi tubuh Rin memang khas, berpadu sama parfum favorit kamu. Ah, ini adalah wangi yang selalu pengen aku endus." Ucap Rama dalam hati, pikirannya sangat kotor dan jadi membayangkan yang tidak-tidak. "Hei, kenapa kamu, Mas? Kayak orang lagi mabuk lem aja," bisik Risa menegur. Risa merasa heran dengan gelagat Rama yang tiba-tiba seperti orang mabuk. "Ya aku emang mabuk, Riz. Mabuk kepayang sama mantan yang duduk di sebelah gue ini," jawab Rama setengah berbisik pada adiknya.
Ih, lebay! Malu-maluin! Rinjani mencoba membuat dirinya nyaman. Hanya fokus menatap ke arah lapangan yang sudah mulai ramai. Para pemain pilihan itu sudah terbagi menjadi dua kubu. Duduk di bench masing-masing. Beberapa cheerleader centil juga beraksi mengisi waktu jeda selama para pemain masih menyiapkan diri. Tak lupa, badut maskot yang lucu ikut serta meramaikan acara di dalam lapangan. Hai, Rin! Kemudian, Rinjani mendapat sapaan hangat dari Farhana yang duduk bersebelahan dengan dirinya. Rinjani menoleh, hanya memperlihatkan kedua matanya saja. Senyumnya yang hambar dapat dilindungi dengan masker yang tetap ia pakai. Hai! Balas Rinjani. Kalau Ruby ikut, pasti dia akan senang banget ketemu kamu di sini. Kata Farhana. Sikap Farhana sangat hangat, tidak seperti Farhana yang begitu menggila menginginkan Julian. By the way, terima kasih ya udah bikin mood Ruby membaik waktu itu. Kamu memperlakukan dia dengan lembut sampai-sampai dia betah banget tinggal sama kamu dan Julian. Kata Ahsan kali ini. Ahsan pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mengobrol dengan Rinjani. Iya, sama-sama. Rinjani membalas singkat saja. Kamu sendirian aja kesininya? Tanya Ahsan lagi. Iya, sendirian aja. Julian gak ngasih kamu pengawalan. Tega banget biarin kamu yang lagi hamil begini nonton sendirian dia tempat padat begini. Kata Ahsan, semakin nyaman berbahasa basi. Gak apa-apa kok, toh nanti pulangnya barengan sama Mas JP juga. Rama keheranan, Rinjani malah mengobrol dengan dua orang yang ada di sebelahnya. Rama pun semakin menyadari kalau Rinjani memang berharga. Betapa bodohnya dirinya yang menyanyiakan sosok Rinjani demi kesenangan singkat. Riz, nanti kamu pulangnya naik taksi aja ya. Kasihan Rinjani, datang sendirian. Siapa tahu nanti dia mau aku anterin pulang. Kata Rama pada Risa. Seketika Risa mendeci sebal. Cii, kepedean banget kamu, Mas. Si Rinjani gak akan sudi dianterin sama kamu. Sadar dirilah, kita ini udah bikin dia kesal berulang kali. Ya kali aja. Aku pengen berbuat kebaikan sama dia, buat menebus semua kebejatanku selama ini. Gak mungkin. Gak mungkin banget 100%. Udah, baru udah mau dimulai tuh. Risa langsung memasang mata dan perhatiannya ke lapangan. Satu persatu pemain bintang sudah dipanggil untuk masuk ke dalam lapangan. Rin. Rinjani menoleh ke arah Rama dengan mata yang memicing tajam. Tapi Rama malah semakin terpesona walau hanya dengan sepasang mata yang indah itu. Maaf ya. Maaf banget. Maaf kenapa? Sejak kejadian di malam pengantin kita, aku udah terlalu banyak bikin kamu kesal dan dongkol. Aku benar-benar minta maaf, tapi itu terjadi begitu aja kok. Tanpa perencanaan, semuanya di luar kendali aku. Ya, Rinjani memang ingat semuanya. Tadinya tak ingin membahas karena ingin fokus dengan pertandingan Julian, tapi Rinjani merasa terpancing dengan kata-kata Rama barusan. Kayaknya kamu emang ditakdirkan buat membuat aku kecewa dan marah terus-menerus ya, Mas? Apa bikin usaha catering dengan konsep yang plek-ketiplek sama itu buat sebuah perencanaan? Jujur aja aku kecewa. Ungkap Rinjani masih dengan wajah yang judes. Oh, soal itu? Ya kalau itu sih. Hah, Rinjani! Ya suka-suka kamilah mau usaha apapun juga. Kenapa? Merasa tersaingi? Cateringmu udah gak laku lagi ya? Makanya kamu nyalah-nyalahin usaha orang. Risa menyambar dan dia merasa Rinjani semakin tertantang untuk berdebat. Tahan. Tahan. Jangan nyahut. Jangan mempermalukan diri sendiri. Rinjani mengatur nafas baik-baik, dia mengabaikan Risa, karena tak ingin ribut-ribut di sana. Ahsan melihat posisi Rinjani yang diserang oleh Risa secara verbal. Ahsan jadi cemas, dan memanfaatkan momen itu untuk membela Rinjani. Maaf, ini ada apa ya? Kok bicaranya nyolot gitu sama Rinjani?
Tanya Ahsan. Rama menatap Ahsan. Rama semakin ciut, sebab lelaki di sekitar Rinjani sekarang bukan orang-orang sembarangan. Maaf, bukan urusan Anda, Om. Jawab Risa kekik. Rinjani melirik ke arah Ahsan dan memberi isyarat agar tidak mengusik kedua kakak beradik itu. Interaksi mata Rinjani membuat Ahsan tambah terpana. Apakah kamu sedang mencari? Walau hanya memberi isyarat, tapi saat kedua bola mata mereka bertemu, Ahsan merasakan ledakan hebat di dalam hatinya. Bukti kalau rasa sukanya pada Rinjani masih sangat menggebu-gebu. Tukeran tempat aja. Sini, kamu di sini, kata Ahsan. Iya, Rin. Kayaknya orang-orang di sebelah kamu itu rese banget deh. Kamu tukeran kursi aja sama Mas Ahsan, kata Farhana sedang dalam mode ramah pada Rinjani. Rinjani rasa itu ide yang cukup baik. Dia pun sepakat dan menukar posisi dengan Ahsan. Sehingga pada akhirnya, Ahsanlah yang duduk di dekat Rama sementara Rinjani menjaga jaraknya di antara Rama terhalang oleh Ahsan dan Farhana. Kamu ngerasa lebih nyaman duduk di sini? Tanya Farhana. Iya, Mbak. Kamu udah kasih kenyamanan buat Ruby. Ini waktunya aku yang ngasih kamu jaminan kenyamanan dari orang-orang annoying itu. Rinjani tak menduga Farhana akan mengatakan itu. Apa dia tulus? Apa dia serius? Apa sudah lupa dengan obsesi gilanya terhadap Julian? Rinjani benar-benar syak dengan hal itu. Sementara di tribun terjadi sedikit kelas di antara Rinjani dan orang-orang yang duduk di sekitarnya, Julian juga kehilangan fokus begitu menyadari kalau istrinya ternyata duduk di antara orang-orang menyebalkan itu. Dan walaupun begitu, acara harus terus berjalan. Pertandingan berlangsung sangat seru. Banyak aksi memukau dan duel-duel berkelas dari pemain All-Star yang diundang dalam pertandingan itu. Harun baru pulang dari urusannya. Dia pulang ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah. Keringat terpancar dari setiap bagian tubuhnya. Dadanya juga terasa sesak. Tapi Harun tetap menyempatkan diri untuk mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat Isya. Harun merasa semakin lemas sehingga memutuskan untuk sholat sambil duduk di 2 rakaat terakhir. Bibir Harun keluh, dia hanya bisa membaca bacaan sholat di dalam hati saja. Astagfirullah, astagfirullah, seru Harun di dalam hati. Dia memutuskan menyandarkan tubuhnya di dinding terdekat lalu menyempatkan diri untuk mengirim pesan pada Rinjani walau gerak tangan dan jarinya sudah tidak selaras lagi. Rin ke rumahannya itu yang Harun ketik dan kirimkan. Wajah Harun memucat, sangat pucat. Dia memegangi dadanya dan terdorong mengucap 2 kalimat syahadat di dalam hati. Entah apa yang terjadi pada Harun. 2 lelaki